Jadi kadang saya itu karena celana itu belum kering, mau hujan itu, saya kadang-kadang pakainya apa? Atasnya putih, bawahnya coklat. Yang seharusnya celana coklat itu celana pramuka itu untuk hari Jumat dan hari Sabtu. Tapi saya harus pakai karena memang kondisinya ya tidak memungkinkan gitu. Kondisinya tidak memungkinkan. Kalau udah sepatu sobek, sepatu jebol, udah biasa lah. Saya sudah tiap hari saya pakai. Kalau kondisi seragam sekolah. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ini gambarnya ilustrasi ya. Tapi ini karena dulu tidak ada dokumentasi waktu itu, ya saya tidak bisa menampilkan yang real foto saya. Selepas sekolah, saya itu habis selepas sekolah ganti baju, cari karung, saya pasti cari rongsokan, keliling. Nanti setelah dapat kira-kira setengah karung maupun satu karung, itu baru kami jual. Saya jual. Duitnya untuk apa? Inilah tempat saya bisa untuk beli buku, bisa beli sepatu, dan lain-lainnya. Dan bahkan untuk support makan di rumah. Setiap hari saya cari rongsokan. Tapi namanya di kampung, seberapa banyak sih rongsokan? Hampir sulit sekali karena apa? Produk-produk yang digunakan oleh orang-orang kampung itu bukan produk beli. Semua Big Bear itu juga bikin dari yang memang bisa untuk kita jual. Tetapi ya kita tetap berusaha. Terus berjalan. Pulang sekolah itu saya lakukan cari rongsokan. Nah itu. Tapi saya punya semangat. Punya semangat. Ya paling tidak saya tidak terpuruk lebih dalam gitu waktu itu. Saya tidak terpuruk lebih dalam. Jadi ketika sekarang melihat saya seperti ini, ya mungkin orang tidak pernah tahu kehidupan saya dulu seperti apa. Dan saya jarang sekali menceritakan kehidupan saya, kehidupan pribadi saya, kehidupan ini kepada banyak orang. Tapi karena malam ini uh, diminta untuk bagaimana bisa bercerita, bagaimana bisa menjadi inspirasi, saya ceritakan kepada rekan-rekan semua. Dan apa yang saya ceritakan ini adalah real kehidupan saya dulu. Sebenarnya masih banyak sekali kehidupan-kehidupan saya yang mungkin sedikit memberikan sentuhan hati itu banyak, tetapi saya tidak mampu menceritakan semua. Karena ketika saya menceritakan kepada teman-teman semua, saya berasa kembali kehidupan yang dulu dan kesedihan itu sangat dalam sekali. Rekan-rekan tahu nggak ini nasi apa? Nasi tiwul itu tahu tidak? Tahu, Pak. Tahu ya nasi tiwul ya. Saya dari kecil, dari mulai saya bisa makan nasi sampai dengan SMA, saya sangat jarang sekali menemukan yang namanya nasi dari beras. Semua nasi dari tiwul. Saya bisa menemukan nasi itu ketika ada tetangga itu hajatan. Saya bisa makan pakai ayam opor atau ayam goreng itu ketika ada tetangga itu hajatan. Atau ketika ada genduri yang di tempat tetangga, saya baru bisa makan nasi itu. Kalau tidak, ya setiap hari saya makan nasi tiwul. Stoknya itu banyak sekali, nasi tiwul ini. Jadi ketika saya ini sekarang punya otak agak sedikit bagus ya, bersyukur saya karena makanan saya cuma tiwul begini. Teman-teman mungkin sebagian tidak menemukan, tidak pernah makan nasi tiwul itu nasi apa. Nasi tiwul itu teman-teman ya, nasi tiwul itu adalah nasi yang sudah sebenarnya tidak ada rasanya sama sekali. Sudah diolah sampai dengan istilahnya vitaminnya itu sudah tidak ada sama sekali nasi tiwul itu. Aduh, saya itu hampir kayak muntah tapi ya bagaimanapun karena memang ini yang bisa mengenyangkan perut kita. Kalau dulu orang tua kita berpikir bukan soal gizinya, tetapi bagaimana perut ini kenyang dulu. Bagaimana perut ini kenyang dulu, bukan soal mikir gizinya. Nah, ini yang saya terima.
Ini yang saya makan setiap hari dan keluarga saya. Bahkan nasi tiwul pun sampai kurang pun ada loh. Nasi tiwul ini pasangannya cuma paling lalapan sama sambal. Setiap hari itu. Atau kalau yang agak keren sedikit itu ikan asin. Ikan asin dikasih cabai yang banyak, jadi kita makannya sedikit-sedikit supaya tidak cepat habis. Bisa untuk besok lagi. Kakak saya dulu begitu triknya. Supaya nasi ini, lauk ini, ikan asin tidak cepat habis. Kalau ikan asinnya dimasak agak sedikit enak, cepat habis, besok besok mau makan apa? Tidak ada lagi. Makanya sama kakak saya waktu itu, ikan asinnya itu dikasih kuah santan banyak, terus kemudian wah agak pedes. Jadi kita makannya cuma berani sedikit-sedikit supaya awet sampai segitunya. Rekan-rekan, terlepas dari kehidupan itu, saya juga punya sebuah kehidupan karena kondisi yang sangat memprihatinkan itu kita berusaha terus kemudian terpancing oleh hal-hal yang agak sedikit negatif. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada yang mau bertanya tidak? Halo teman-teman, ada yang ingin bertanya tidak? Silakan teman-teman, apabila yang bertanya. Saya Pak mau bertanya. Oh, Ya. Bante, silakan Bante. Saya mau tanya, desa transmigran itu dulunya apa? Ya, baik Bante. Jadi begini Bante, dulu itu ketika transmigrasi itu yang pertama memang ada program karena di kehidupan di Jawa juga sudah semakin sulit sehingga ada program. Tetapi waktu kakek saya waktu bapak saya dibawa ke Lampung itu bapak saya baru umur 7 tahun. Dan waktu itu ada yang namanya kasus atau Gestafu ya, atau PKI ya yang diburu-buru itu ya. Sehingga ada kesempatan untuk bisa lari atau bisa ikut transmigrasi, program itu dilakukan nanti. Jadi memang kita ditanya waktu itu, memang orang kakek saya ditanya mau nggak transmigrasi di sana tempatnya begini, dan Lampung itu adalah transmigrasi paling dekat dengan Pulau Jawa. Daerah Lampung itu paling dekat transmigrasinya dari Pulau Jawa. Jadi ada program dulu Bante, informasinya ada program sehingga bapak saya berniat sama mbak saya diajak ke Lampung. Umur 7 tahun bapak saya itu dibawa ke Lampung. Itu Bante. Silakan. Saya, sebelum saya lanjutkan, ya silakan siapa ya? Melisa, Pak. Silakan Mbak Melisa. Pak, mau tanya. Dulu kan Bapak cerita kalau makan saja sangat sederhana untuk bertahan hidup. Apakah Bapak pernah mengalami suatu kejadian yang hebat, maksudnya seperti sampai kelaparan sekali atau bagaimana Pak gitu sampai yang pokoknya yang paling ngenes lah atau yang paling membekas di hati itu apa gitu yang pernah nggak sampai lapar gitu di tengah kesederhanaan itu pernah nggak sampai lapar karena kan secara Bapak pakaian saja sangat sederhana, kehidupan sangat sederhana gitu Pak. Izin Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak Melisa. Pasti saya pernah mengalami itu. Pasti saya pernah mengalami itu. Bahkan dulu nasi itu hanya sedikit ya. Tapi keluarga kita kan banyak. Ada 6 orang. Dan itu tidak ada lauk sama sekali. Orang tua saya itu tidak selalu standby ada di rumah di kampung. Kalau orang tua saya itu namanya di Umbul. Di Umbul itu di perkebunan, di kebun tapi jauh di daerah gunungan gitu. Kalau pulang paling 2 minggu sekali baru pulang. Dan itu pun hanya mengontrol kondisi kami dan memberikan sedikit untuk beli makanan. Pernah Mbak Melisa, saya mengalami itu pernah. Bahkan hanya sekedar nasi tiwul pun kami tidak punya waktu itu. Bagaimana saya harus mempertahankan diri untuk makan itu? Ya saya main ke tempat teman, ke tempat saudara saya, hanya untuk minta makan. Karena di rumah tidak ada makanan, orang tua saya belum pulang. Orang tua saya belum pulang. Sehingga ya saya harus berusaha lah bagaimana saya hari itu bisa makan. Gitu. Bahkan
kita pernah minta singkong kepada tetangga untuk kita rebus, untuk kita makan. Tetapi kehebatan dari di kampung itu, kita saling memberi, Mbak Melisa. Mereka tahu kami ini sangat kekurangan, mereka masih memberi. Walaupun kadang-kadang kondisinya mereka pun juga agak sulit. Tapi kami pernah mengalami itu. Itu Mbak Melisa. Baik Pak, mohon izin saya yang bertanya sekarang, boleh ya Pak? Boleh, boleh. Silakan, Bu. Oke, bagaimana Bapak membangun kehidupan Bapak sampai tahap sekarang ini? Ya, begini Bu, saya dari kecil itu kan terbiasa susah sekali, sehingga disitulah saya mulai terbentuk mindset saya atau pemikiran saya harus mulai berjuang. Saya harus mulai berjuang. Saya tidak pernah mengandalkan orang lain. Saya berusaha untuk berjuang, terus berjuang. Ketika tenaga saya itu laku saya jual, bekerja untuk orang lain, saya lakukan, Bu. Apapun itu bentuknya, berapapun itu bayarannya, saya kerja. Itu SMP juga saya udah mulai bekerja. Tenaga saya laku, walaupun harganya itu sangat murah sekali. Waktu itu saya dibayar Rp500 setengah hari kerja. Tetapi Rp500 itu buat saya sudah sangat berharga. Makanya saya terus berjuang, terus kemudian saya membangun sebuah mimpi. Saya hanya satu punya semboyan di dalam kehidupan saya waktu itu. Saya melihat teman-teman saya ini, dia sangat disupport oleh orang tuanya. Orang tuanya pun mampu. Jadi saya cuma berpikir gini, suatu ketika kita besar, sama-sama kita dewasa, kehidupan saya tidak akan kalah dengan kalian. Minimal kehidupan saya akan sama dengan Anda semua. Itu tekad yang saya tanamkan dalam diri saya. Sehingga saya harus memperjuangkan dari tekad itu, Bu Natali. Saya harus memperjuangkan dari tekad itu. Jadi saya berpikir bahwa suatu saat kehidupan saya tidak akan kalah dengan kalian semua. Nah, teman-teman saya itu, maksud saya teman-teman saya yang agak mengucilkan kehidupan saya gitu. Jadi saya berjuang itu, menanamkan dalam pikiran saya, menanamkan dalam semangat saya, seperti itu yang saya lakukan. Itu satu poin, Bu Natali. Baik Pak, sangat menginspirasi ya. Oke, boleh nanya pertanyaan selanjutnya Pak? Boleh, mumpung masih gratis. Oke. Apa sih yang mempengaruhi perubahan karir dalam hidupnya Bapak? Yang mempengaruhi yang pertama gini. Sebenarnya kita belum berbicara soal karir ya. Saya berbicara soal bagaimana saya melangkah tahap demi tahap. Jadi yang pertama, saya harus katakan, saya harus jujur. Harus saya tanamkan di dalam diri saya, harus jujur. Itu satu. Yang kedua, saya akan selalu menanamkan sifat disiplin di dalam diri saya. Yang ketiga, saya berusaha untuk menekan sifat, yang namanya sifat sombong. Yang keempat, saya menanamkan dalam diri saya untuk tidak tidak memiliki pemikiran untuk memiliki barang yang bukan punya saya. Artinya mencuri. 4 poin ini yang saya pegang teguh di dalam hidup saya. Kenapa ketika saya ini berpikir seperti ini, menanamkan seperti ini, orang pasti akan, dari ucapan orang akan percaya dengan saya. Orang akan memberikan kepercayaan sama saya. Jadi 4 poin ini yang saya tanamkan dalam diri saya, Bu Natali. Sehingga bagaimana? Ketika 4 poin ini saya tanamkan, saya rawat terus-menerus, saya jaga, disitulah kita banyak teman, disitulah kita banyak relasi yang akan memberikan support kepada kita. Itu Bu Natali. Bu Natali, saya lanjutkan sedikit ya, slide saya ya. Iya, boleh. Oke. Teman-teman, saya tadi cerita, ada sisi gelap ya, ada sisi gelap juga, bukan sisi gelap ya. Sisi kurang bagus juga di dalam kehidupan saya, karena memang kondisi keterpurukan saya itu sehingga membuat saya harus melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas kewajaran lah menurut saya. Saya kalau di sekolah,
Kalau saya tidak kelahi, itu bukan Joko. Pasti saya kelahi. Tapi kelahi saya itu hanya membela teman-teman saya dari kampung yang sekolah di kota. Saya berpikir gini, saya ini udah susah, udah sulit. Kok sampai sekolah di kota itu dipalak oleh teman-teman yang tinggal di kota gitu. Ketika teman-teman saya ngadu dengan saya, pasti saya datangi, saya pukuli. Pasti kita kelahi. Karena saya ingin membela teman-teman saya jangan sampai diperlakukan seperti itu. Nah, ini gaya saya muncul karena memang saya berusaha untuk membela teman-teman saya. Kalau kelahi itu ya pasti saya lakukan. Saya untuk membela teman-teman. Terus kemudian apakah saya pernah nakal? Pernah. Rekan-rekan saya kasih tahu. Saya ketika pulang sekolah itu nongkrong dengan teman-teman saya itu di perempatan jalan. Ya di situ ada rokok, ada minuman keras dan bahkan ganja ya. Ganja namanya itu. Nongkrongan saya dulu begitu, Bu Natali dan teman-teman. Ketika ada mobil lewat atau orang asing lewat, kita pasti stop. Kita mintain uang. Kalau enggak ya kita pecahin kacanya. Kaca mobilnya pasti kita pecahin. Hanya duitnya untuk minum, untuk beli minuman, untuk beli rokok, untuk beli ganja. Bahkan terakhir teman saya itu ada overdosis 1. Di sekolah ya sama. Kalau di sekolah itu nakal saya hanya nakal kelahi. Dan bahkan rekan-rekan ya, satu keuntungan yang mungkin saya miliki itu, saya dari SD sampai dengan perguruan tinggi, itu saya ketua kelas. Saya ketua kelas. Sehingga apa? Sehingga saya memiliki dipercaya oleh teman-teman saya untuk membantu memimpin itu, gitu. Memimpin rekan-rekan. Jadi saya punya sisi gelap juga. Tapi satu hal yang saya benar-benar menahan diri, saya tidak pernah mencuri. Saya tidak pernah mencuri. Kalau kelahi, minum, ganja itu saya pernah lakukan. Tapi saya tidak pernah mencuri. Benteng kekuatan keyakinan saya kepada agama itu masih bagus lah. Masih lah. Jadi inilah satu sisi kehidupan. Karena memang kondisi-kondisi kita nakal ini ya seperti sekarang ini itu berbeda dengan kehidupan saya dulu. Karena saya dulu tertekan. Tidak ada sesuatu yang memang mau kita manfaatkan gitu. Kalau sekarang kan nakalnya berbeda. Nah, ini kehidupan saya. Bahkan saya orang paling terkenal dulu di sekolah itu paling terkenal. Saya ketua geng, tapi ketua geng itu dari kampung-kampung saya semua. Kalau ada yang diganggu pasti datangnya ke saya. Gitu. Saya udah sering kali dipanggil guru BP dan lain-lain itu sering sekali. Inilah kehidupan teman-teman. Jadi saya punya sisi gelap juga. Bahkan saking parahnya kehidupan kami dulu, teman-teman. Saya punya tim itu 6 orang, yang 1 overdosis. Nah, ketika lulus SMA itu kita bubar semua. Nah, ketika kita kumpul, kita ketemu. Saya pernah ditanya, teman-teman saya itu semua yang nakal-nakal ternyata sukses semua loh. Ada yang punya showroom mobil, walaupun showroom ini ya, mobil second ya. Ada yang punya tambak udang, ada yang jadi kontraktor, ada yang lain. Mereka sukses semua teman-teman saya. Nah, ketika saya ditanya, kamu kerja apa kok? Saya di Kalimantan gitu. Enggak, kamu kerja apa? Saya ditanya terus-menerus. Akhirnya saya ngaku, saya kerja jadi pegawai negeri sipil. Teman-teman saya itu ketawa loh. Teman-teman saya itu tertawa. Terus kemudian kerja siapa yang terima kamu jadi pegawai negeri? Kehidupan kamu, kelakuanmu begitu, dia bilang itu. Kerja di mana? Saya tanya. Saya bilang, saya kerja di Kementerian Agama. Tambah ketawa lagi saya. Dia bilang apa? Jok. Orang mungkin iblis jadi malaikat katanya. Maksudnya tidak mungkin iblis jadi malaikat gitu. Ya saya bilang ya saya ini iblis jadi malaikat. Gitu. Karena mereka teman-teman saya tahu kehidupan kami dulu seperti apa tahu. Karena ya memang kondisi keadaan yang membuat kami seperti itu. Kami harus berani. Tetapi kembali keyakinan saya kepada agama itu agak sedikit bagus sehingga saya tidak terperosok ke dalamnya lebih dalam lagi tidak itu. Oke, teman-teman.